Suatu sore di sebuah desa yang bernama Desa Z, mengalami hujan lebat selama kurang lebih 2 hari berturut-turut. Hal itu menyebabkan adanya luapan air dari sungai yang mengakibatkan banjir, sehingga membuat para warga di Desa Z berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Setelah beberapa lama menuju tempat yang tinggi, kader dari Desa Z berusaha menghubungi Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat untuk melaporkan kejadian tersebut dan memberikan beberapa informasi yang dibutuhkan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana. Halo, selamat sore Bapak BNPB. Saya kader di ZZ. Ingin menyampaikan sekarang terjadi banjir dengan kedalaman hampir mencapai 1 meter, Pak. Kami belum mengetahui apakah ada korban atau tidak. Untuk sementara ini sudah ada beberapa warga yang sedang mengungsi ke tempat yang tinggi, Pak. Oh iya, baiklah Bapak. Apakah ada orang yang terluka bersama Bapak? Tidak, Pak. Semuanya dalam keadaan baik. Oh iya, baiklah. Pastikan anak-anak dan ibu-ibu dan orang tua juga berada di tempat yang tetap tinggi. Siap, Pak. Kemudian komandan mengumpulkan tim penanggulangan bencana yang terbagi atas tim SAR, tim triase, dan perawat lapangan untuk menuju ke lokasi kejadian. Pagi semuanya. Tim kita mendapatkan panggilan dari bahwasanya ada terjadi banjir Desa Z. Di sini kita ditugaskan untuk meluncur ke daerah. Kemudian nanti kuncinya adalah koordinasi. Apakah semuanya sudah siap? Siap. Baik, nanti untuk tim SAR jika sudah ke TKP, kemudian nanti setelah mengecek lokasi, setelah itu tim triase boleh masuk. Baik, apakah jelas? Jelas. Baik, dan langsung ke lokasi. Siap. Kemudian tim SAR melakukan pengecekan kondisi di lokasi terjadinya banjir. Setelah lokasi sudah pastikan oleh tim SAR, tim triase menuju ke lokasi korban banjir untuk dilakukan penilaian dan prioritas sesuai dengan kondisi masing-masing korban. Dan didapatkan 1 orang triase merah yaitu tidak sadarkan diri dan terdapat luka di kepala. 1 orang triase kuning yaitu seorang lansia dengan luka di bagian kaki dan triase hijau yaitu ibu hamil yang masih dalam kondisi sadar dan mengigil. Setelah tim triase melakukan penilaian dan dibawa ke posko perawatan. Perawat akan melakukan pertolongan pertama kepada korban bencana banjir dan dirujuk ke RSUD. Setelah kondisi korban bencana banjir sudah teratasi, tim SAR, tim triase dan perawat melaporkan kepada Komandan BPBD. Baik, gimana kabarnya? Bagaimana situasi di lapangan? Baik, untuk informasi terlebih dahulu dari tim SAR, silakan. Di lapangan situasi terkondisikan, semuanya aman, tidak ada kebanjiran lagi. Baik, untuk korban bagaimana? Maka untuk Dari ada tim triase? terdapat 1 korban merah atau triase merah kondisi tidak sadarkan diri, dan korban triase kuning dengan fraktur dan korban triase hijau dengan kedinginan. Baik, untuk tim perawat bagaimana? Pasiennya sudah dirujuk ke rumah sakit dan juga dilakukan tindakan perawat. Baik, ya bagus semuanya. Mungkin untuk kedepannya tetap jaga koordinasi. Untuk saat ini ada 2. Baik, 2 kami untuk buat. Setelah semua kondisi korban membaik dan sudah berkumpul di posko pengungsian, kemudian perawat melakukan penyuluhan terkait upaya penyelamatan diri jika terjadi bencana banjir kembali dan bagaimana penanganan setelah terjadi bencana banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, di sini pada sore hari ini sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Rahma Fauzia Zaka. Saya datang sini untuk memberikan penyuluhan kepada bapak dan ibu terkait dampak banjir, lalu apa upaya yang dilakukan saat terjadi banjir dan setelah terjadi banjir. Gimana?
sini ada rusaknya kayak kantor desa, terus sekolahan kayak gitu. Iya, yang sama itu. Ya, kurang pindah. Ya, betul. Terus rumah-rumahnya pada pindah nggak bisa ya. Terus yang selanjutnya di sini ada wisata-wisata menjadi sepi peminat karena yang apa manusia-manusia warga Indonesia atau warga asing yang mau ke tempat wisata yang dimana mau foto estetik tapi nggak jadi karena ada banjir, ada sampah-sampah juga. Nah itu dampak-dampaknya. Selanjutnya di sini ada dimana upaya penanganan saat banjir. Yang dimana yang pertama, Bapak Ibu semuanya harus menerima informasi entah dari handphone pada punya HP enggak? Ya. Oh belum baik. Mbak didengerin ya. Mbak kalau dari kayak di situ ini biasanya tuh apa sinyalnya tuh hilang. Ya. Nah itu upaya penanganannya selain upaya yang dilakukan saat banjir selain menyimak dari informasi dari HP, terus dari televisi, dari koran dan sebagainya itu juga ada yaitu bila terjadi banjir untuk mengevakuasi diri bapak-bapak ibu-ibu harus apa namanya harus ke tempat yang lebih tinggi biar enggak ikut tenggelam biar enggak terendam. Nah terus selanjutnya yaitu mengamankan untuk perabotan rumah tangga seperti kursi, terus lemari, terus sarapan kayak gitu karena kan belinya mahal kan saya mau banjir susah. Nah terus yang selanjutnya di sini upaya penanganan banjir yaitu apabila terjadi banjir itu jangan mengemudi kendaraan entah mobil ataupun motor saat banjir karena bisa apa namanya ini nah bisa bawa arus ataupun dia susah untuk jalan tenggelam akhirnya makanya dibantu banyak orang kayak ini. Nah selain itu selain pas saat terjadi banjir itu pasti sudah banjir bandang ketika kalian bapak-bapak ibu-ibu mau melintas itu menggunakan tongkat entah dari ranting ataupun tongkat apa tujuannya untuk apa untuk mendeteksi misal kalau ada lubang atau selokan tiba-tiba bapak ibu lupa letaknya takutnya malah terperosok kayak gitu. Nah selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan saat setelah terjadinya banjir. Tentunya kan kalau pas banjir kan penyediaan air bersih itu kan jarang. Nah itu pasti akan ada air bersih. Nah itu makanya gunakan sebaik-baiknya air bersih. Kayak digunakan untuk mencuci, mandi, gunakan yang penting-penting seperti itu. Selanjutnya yaitu kalau misal setelah banjir pasti kan ada hewan-hewan yang masuk di rumah kayak ular, terus kayak cacing-cacing, kayak binatang-binatang. Nah itu membersih kita harus waspada terhadap binatang-binatang. Bisa jadi dia masuk rumah menggigit bapak ibu sekalian. Terus dan tidak lupa untuk membersihkan rumah-rumah dari yang entah banjir entah rumahnya kotor, terus entah kotor atau bagaimana seperti itu. Nah, baiklah Bapak Ibu semuanya untuk penyuluhan pada sore hari ini, apakah Bapak Ibu sekalian sudah paham? Ya, baik. Ada yang mau ditanyain tidak? Oh iya, dengan Ibu siapa? Saya dengan Mbak Faina. Oh Mbak Faina. Ya Mbak Faina mau tanya apa? Saya itu mau tanya, contoh hewan yang bisa masuk dalam buku banjir itu apa ya?
dia Mbah Poni Ibu Ponija ini tidak tenggelam atau terbawa arus seperti itu. Nah, terus kalau misal banjirnya atau hujannya sudah reda, kalau misal mau turun atau mau jalan kemana itu bisa menggunakan tongkat. Dia kalau misal jalan tuh digabah-gabah tongkat, dia enggak nyemplung ke selokan atau got kayak gitu. Oh iya, terima kasih ya. Siapa lagi sudah? Oh ya, baik, kita sudah. Coba tadi kan sudah saya jelaskan nih dari dampak banjir itu upaya yang dilakukan saat terjadi banjir, terus penanganan saat setelah dilakukan banjir. Nah, di sini sampai dapat menyebutkan dampak dari banjir dari ibu-ibu dan bapak-bapak, siapa yang bisa menyebutkan? Oh iya, ini dulu ya. Rumah terendam. Betul. Betul. Terus sakit. Ya, sakit. Terus kasih sakit. Betul ya, juga Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ya betul Mas Tommy. Ya, terus selanjutnya adalah siapa di sini Bapak Ibu yang tahu upaya yang dilakukan saat terjadinya banjir? Ada yang tahu? Oh iya, ini Mbak siapa ini? Mbak Tini. Ya. Oh iya, Mbak Tini. Oh Mbak Tini, maaf ya Mbak Tini. Oh iya, apa Mbak Tini? Saat banjir itu tidak boleh berkendara, Oh, mengamankan barang-barang, betul. di tempat yang lebih tinggi, Oh iya, menggunakan tongkat. Oh betul, yang menggunakan tongkat ya. Betul. Nah, terus upaya yang dilakukan saat setelah terjadi banjir apa aja? membersihkan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, Ya, Bersihkan rumah. jangan panggil hujan. panggil kawan Ya, bakti. Terus ya betul ya, sama. Membersihkan rumah sendiri. Ya betul, membersihkan rumah ya, dan waspada terhadap binatang-binatang yang kemungkinan ada di dalam rumah.